Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mengenai perancangan model sistem dinamik ketersediaan beras di Kabupaten Bandung dengan menggunakan software Pensim. Sebelum itu, perkenalan kami dari kelompok 73, praktikan laboratorium simulasi komputer, sesi Selasa 2 dengan saya Mutia Melanda NPM 21011 dan rekan saya Husnia dengan PM 21031. Yang pertama, mengenai latar belakang. Dalam tugas besar ini membahas tentang rancangan model sistem dinamik ketersediaan beras di Kabupaten Bandung yang mampu mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan pemahaman bagi pengambilan keputusan dalam peningkatan ketahanan pangan melalui beberapa indikator seperti peningkatan produktivitas lahan padi dan peningkatan IP. Dalam pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu menggunakan software Pensim. Untuk rumusan masalahnya sendiri pada tugas besar ini yaitu bagaimana cara memenuhi ketersediaan beras di Kabupaten Bandung untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan. Tinjauan pustaka yang pertama tentang ketersediaan produk secara konsisten dan efisien untuk memberi pelanggan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan dengan mudah diterima oleh pelanggan. Kemudian simulasi. Simulasi adalah suatu teknik meniru sebuah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandasan beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Yang ketiga, sistem dinamis. Karakteristik sistem pada model sistem dinamis yaitu terdapat perubahan perilaku sistem terhadap waktu dan terdapat hubungan umpan balik pada entitas di dalam sistem. Tujuan dilakukan pemodelan sistem yaitu untuk memprediksi dan menentukan suatu kebijakan berdasarkan model sistem. Yang terakhir, mengenai model sistem dinamis, suatu pendekatan dalam memodelkan sistem yang kompleks melibatkan banyak faktor dengan perilaku dinamis, dengan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mendapatkan model yang menyerupai sistem sebenarnya. Pada model sistem dinamis ini dikelompokkan menjadi model ikonik, analog, simbolik, analitik, dan simulasi. Untuk data yang dibutuhkan pada tugas besar ini, yang pertama ketersediaan beras, produktivitas lahan padi, produksi beras, pertumbuhan, luas panen padi, luas lahan, konversi lahan, konsumsi beras, kebutuhan beras, jumlah penduduk, dan distribusi dari daerah. Dan ini merupakan casual loop diagram dari studi kasus yang telah kita ambil. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengaplikasian software Pensim yang akan diaplikasikan oleh partner saya. Ini saya akan mengaplikasikan software Pensim untuk mengetahui ketersediaan beras di Kabupaten Bandung. Yang pertama yaitu new model. Kemudian untuk inisial time-nya kita ganti 2016, sedangkan untuk final time 2020. Untuk unit for time karena kita memakai per tahun, maka kita ganti year. Selanjutnya kita akan membuat casual loop diagram dengan memilih variabel ketersediaan beras. Kemudian yang mempengaruhi kebutuhan beras ada produksi beras dan konsumsi beras. Untuk produksi beras mempunyai faktor yaitu produktivitas lahan padi, dan luas panen padi. Sedangkan untuk konsumsi beras terdapat dua juga yaitu distribusi dari daerah lain dan kebutuhan beras. Untuk luas padi ada dua. Untuk luas padi mempengaruhi ada luas panen.
Nah, kemudian untuk luas panen dapat yang mempengaruhi ada konversi lahan, hanya perubahan lahan yang dapat mempengaruhi luas panen dan akan mempengaruhi luas panen padi. Luas lahan. Kemudian untuk kebutuhan beras ada dua pengaruh, yaitu jumlah penduduk dan pertumbuhan. Kemudian kita gabungkan semua variabel tersebut. Setelah itu kita mengganti klik kanan untuk mengganti polarity dari setiap variabel. Konversi min. Klik kanan. Untuk konsumsi beras, kita ganti min. Pertumbuhan mempengaruhi 11+. Maaf, ini min. Pertumbuhan min. Berikut ini merupakan casual log diagram dari ketersediaan beras di Kabupaten Bandung. Jadi untuk mengetahui luas lahan, kita dapat luas lahan dikurangi komposisi lahan. Kemudian untuk kebutuhan beras tersebut ini pertambahan kebutuhan beras ditambah pertumbuhan penduduk plus jumlah penduduk. Kemudian kita akan membuat stock flow diagram. Kita hapus terlebih dahulu semuanya. Untuk stock flow utama kita milih level, yaitu ketersediaan beras. Nah, kita kemudian kita klik konsumsi. Kemudian yang lainnya kita pilih variabel, yaitu distribusi HR dari daerah lain. Kemudian ada kebutuhan beras, jumlah penduduk, pertumbuhan.
Kemudian di sini ada produksi dengan variabel produktivitas lahan padi dan luas panen padi. Dipengaruhi oleh luas lahan, konversi lahan. Kayak kita rapikan. Kemudian kita row penduduk, setelah struktur ini selesai, kita validasi prinsip itu dengan question klik yes. Kemudian kita save. Kemudian kita memilih variabel. Jadi yang paling bawah untuk skenario 1 kita kasih ketersediaan konversi lahan dengan 400 dikali 0,2. Untuk luas lahan yaitu 500 dikali 0,6 dikurangi konversi lahan. Untuk luas panen tadi yaitu 1000 dikali 0,6 ditambah luas lahan. Untuk produktivitas lahan padi yaitu 1000 dikali 0,3. Produksi beras merupakan pertambahan dari luas panen padi ditambah produktivitas lahan padi. Untuk pertumbuhan untuk skenario 1 itu 200 dikali 0,8. Jumlah penduduk 200 dikali 0,6. Kebutuhan beras yaitu 1000 0,5 ditambah jumlah penduduk ditambah pertumbuhan. Dan untuk distribusi daerah lain yaitu 750 dikali 0,2. Untuk konsumsi beras, distribusi daerah lain ditambah kebutuhan beras. Ketersediaan yaitu dengan initial value 1000.
konsumsi beras dikurangi produksi beras dikurangi konsumsi beras. Terus skenario kita ke kontrol A, simulate kontrol A. Berikut merupakan grafik dari skenario 1, ditunjukkan dengan ketersediaan beras merupakan grafik yang menaik. Untuk tabel mengalami peningkatan ketersediaan beras 2016 yaitu 1000, 2017 1190, 2018 1380, 2019 1970 dan 2020 yaitu 1760. Kemudian kita untuk mengganti skenario 2 dengan mengganti distribusi dari daerah lain, meningkatkan dengan equation 900. Untuk 2000 untuk skenario 2 dengan peningkatan distribusi dari daerah lain mengalami penurunan ketersediaan beras di Kabupaten Bandung. Dengan ketersediaan beras 2016 yaitu 1000, 2017 710, 2018 420, 2019 130 dan 2020 yaitu min 160. Untuk skenario 3 mengembalikan. Untuk skenario 3 kita meningkatkan konversi lahan sebesar 500. Untuk skenario 3 mengalami peningkatan untuk kebutuhan beras di Kabupaten Bandung dengan 2016 1000, 2017 1170, 2018 1340 dan 2019 dengan 1510, 2020 1680. Kemudian untuk skenario 4 kita kembalikan konversi lahan ke 400. Untuk luas panen padi menjadi 1500 dikalikan 8. Oke, kita kontrol A. Terus skenario 4 mengalami kenaikan juga. Untuk tabelnya 2016 ketersediaan beras 1000, 2017 1790, 2018 2580, 2019 3370 dan 2020 4160. Kemudian untuk skenario terakhir atau skenario 5 yaitu produktivitas lahan padi menurun 650. Kemudian konsumsi beras mengalami kenaikan 1250.
gitu. Skenario 4 mengalami penurunan dalam grafik PET kebutuhan beras. Dengan ketersediaan beras 1000, 2017 175, 2018 550, 2019 325, dan 2020 dengan ketersediaan beras 100. Kemudian kita akan membuat user interface. Sebelumnya kita akan mengubah stack flow ini menjadi skenario 1. Konsumsi beras jadi skenario 1, distribusi dari daerah lain, kebutuhan beras, jumlah penduduk 200, pertumbuhan untuk produksi beras produksi lahan padi, produktivitas lahan padi 1000, lahan padi 1200, konversi lahan 400, luas lahan 500. Kemudian setelah menjadi skenario 1, kita klik view. Mohon maaf, kita menghapus perkalian dalam stack flow ini. Setelah selesai semuanya tidak ada perkalian, kita klik new view. Di sini kita akan membuat user interface dengan cara klik IO object, di user interface ini yang pertama kita pilih output block bentul, kita pilih level ketersediaan beras. Kita pilih grafik.
Kemudian produksi konsumsi beras. Ini kita pilih input trader, konten, distribusi dari daerah lain. Seribu. Kemudian produktivitas bahan padi 1000. Kebutuhan beras luas panen padi jumlah penduduk pertumbuhan luas lahan dan yang terakhir konversi lahan. Setelah itu kita Ctrl A, berikut ini merupakan user interface dari ketersediaan beras di Kabupaten Bandung, dan ini hasilnya. Sekian pengaplikasian software Pensim gak besar simulasi komputer dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, setelah dilakukan pengaplikasian pada software Pensim, dihasilkan analisis output sebagai berikut. Telah didapatkan ketersediaan beras di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020, ketersediaan beras pada skenario 1 sebanyak 2.280 ton, skenario 2 sebanyak 320 ton, skenario 3 sebanyak 1.680 ton, skenario 4 sebanyak 3.400 ton, dan skenario 5 sebanyak 20 ton. Maka sebaiknya produksi ketersediaan beras dilakukan sesuai dengan skenario 4 karena skenario tersebut merupakan skenario terbaik di antara skenario lainnya.
dan memenuhi permintaan pangan di Kabupaten Bandung, yaitu sebanyak ketersediaan beras pada tahun 2016 sebesar 1.000. Pada tahun 2017, ketersediaan beras sebesar 1.600, tahun 2018 sebesar 2.200, 2019 sebesar 2.800, 2020 sebesar 3.400. Pada skenario 1, ketersediaan beras di tahun 2016 sebesar 1.000, di tahun 2017 sebesar 1.320, pada tahun 2018 sebesar 1.640, 2019 sebesar 1.960, 2020 sebesar 2.280, dan pada skenario 2 ketersediaan di tahun 2016 sebesar 1.000, di tahun 2017 sebesar 830, di tahun 2018 ketersediaan beras sebesar 660, 2019 sebesar 490, 2020 sebesar 320. Sedangkan di skenario 3 didapatkan pada tahun 2016 sebesar 1.000, 2017 sebesar 1.170, 2018 sebesar 1.340, 2019 sebesar 1.510, 2020 sebesar 1.620, dan di skenario 5 ketersediaan beras pada tahun 2016 sebesar 1.000, tahun 2017 sebesar 755, di tahun 2018 sebesar 510, di tahun 2019 sebesar 265, dan di tahun 2020 sebesar 20 ton. Baik, sekian presentasi dari kelompok 73. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.